Kita lanjutkan ke bahasa Inggris. Ya, kemarin sudah saya tonton satu persatu videonya tentang rekaman hafalan. Ya, semoga ini betul-betul hafal ya. Ini harus hafal nih. Ini konsep awal dari bahasa Inggris ini harus hafal nih. Kemarin saya buat catatan lebih mudah daripada yang ada di sini. Insya Allah menurut saya lebih mudah karena di sini ngacak ya. To be sama subjeknya ini ngacak. Kalau di sini ngacak. Kalau di yang soal apa yang contoh yang saya sebutkan itu Insya Allah sudah lebih mudah. Intinya M to be M itu subjeknya hanya satu I. Nggak mungkin kalian jumpai nyilang. Misalkan I is nggak mungkin. Pasti I pasangannya adalah M. I am. You are. They are. We are. Kalau begini kan ini nggak urut ya. Kalau nggak urut kalian ngafalnya kayaknya susah. I am. You are. They are. We are. Nah, artinya sudah dapat tiga. Terus is-nya juga ada tiga. He is. She is. It is. Begitu juga tolong dengan artinya ya. Kemarin ada yang membacanya saja tanpa arti. Ya saya harapkan adalah dengan artinya. Biar tahu dengan artinya. I, saya. Jadi gini. I am, saya. You are, kamu. They are, mereka. We are, kami. Apalagi. He is, dia laki-laki. She is, dia perempuan. It is, dia selain manusia. Atau ini, atau itu juga bisa. Ya. Intinya untuk selain manusia. Coba kita lihat contohnya. Jadi biar tahu nih contohnya nih. I am Nina. Saya Nina. Gitu. Jadi kalau kita mau membuat kalimat saya Nina atau saya Nida berarti I am Nida. Kalau saya mau bilang dia perempuan namanya Hilma, berarti she is Hilma. Kayak gitu loh. Nggak mungkin she am gitu ya. Jadi nggak mungkin she am atau she are, nggak mungkin ya. Jadi she is Hilma contohnya. Terus saya mau bilang mereka bernama Hilma and Hilwa dan Hilwa. Maka mereka di sini pakai they. Maka tubinya pasti are. They are Hilma and Hilwa. Nggak boleh pakai she juga karena jumlahnya lebih dari satu. Jadi pakai they. Gitu ya. Oke lah, mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak tentang subjek dan to be-nya? Tidak, cukup jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan? Jelas, Ustaz. Hilma, Hilwa, Hilma, Hilwa jelas. Ini ada nggak orangnya? Hilma ada nggak? Atau Hilwanya ada nggak? Masa izin ini dua-duanya? Oke, sama tidak aja yang masih ini ya istiqomah di majelis ini. Sering ketemu adalah Nida nih di sini. Iya, kemarin sudah kalau punyanya Nida, seingat saya sampai ke contoh kalimatnya disebutkan ya. Sampai. Nah, tapi udah paham ini ya. You are Iwan, kamu adalah Iwan, he is Anton, dia Anton, she is Nita, dia Nita. Nah, udah ya disebutkan juga. It is a book. Nah, it is a book itu juga bisa diartikan begini, Nida. Dia adalah sebuah buku. Dia sebuah buku. Intinya dia yang kita pakai it di sini tidak boleh digunakan untuk manusia. Misalkan it is Nida. Nah, ini nggak boleh. Harusnya she is Nida. Oke. Oh, Hilma ada masalah sedikit dengan HP-nya lagi. Oh, nggak masalah. Gitu ya. Ini membuat kalimatnya jadi seperti itu. Lalu, oh ini yang ini nanti aja dulu. Sekarang kita coba kerjakan yang ada di sini. Masih ingat ya, to be-nya dan pasangannya. Di sini ada to be nih. Semuanya to be di sini. Semuanya ada to be-nya, tinggal cari pasangannya. Nah, to be ya. Nida paham nggak ini maksudnya? Suruh ngerjainnya gimana? Seperti yang di atas Iya, tugas. betul. Oke, kita bagi saja ya. Kita bagi saja sambil nunggu Hilma sama Hilma biar ada persiapan. Di sini ada 7 nomor pertama. Oh, kurang besar tampilannya. Oke, kita besarkan lagi.
Sudah cukup? Nida juga kelihatan? Jelas? Iya Ustadz. Oke. Fill in the blank with I, you, she, he, we, they, or it. Ya. Fill ini salah tulis ya sebenarnya ya. Ini biasa ini. Tulisan manusia ini kadang-kadang memang sering salah. Harusnya fill-nya itu pakai artinya isilah. Kalau fill yang pakai EEL itu adalah rasakan. Fill yang atasnya itu artinya adalah isilah. Isilah bagian yang kosong menggunakan I, you, she, he, we, they, atau it. Oke, kita bagi. Di sini ada 7. Nida kerjakan 3 ya. Maksudnya siap-siap untuk menjawab 3 ini. Lalu 4, 5 itu Hilma dan 6, 7-nya adalah Hilwa. Oke, sambil jalan ini ya. Sambil jalan. Insya Allah gampang. Boleh mencatat atau nggak usah juga nggak masalah. Jadi langsung dikira-kira. Insya Allah gampang kok ya ini ya. Jadi Nah, tinggal kalau is itu pasangannya apa saja tadi. Ayu, Dewi, Hesi, It itu yang mana? Gitu. Oke, coba Nida dulu. Number 1, dibaca lengkap dengan isinya. nomor 1. Hello, I am Tina. Oke, betul. Hello, I am Tina. Tina, coba diterjemahkan. Nama saya Tina. Betul. Nama saya Tina atau saya adalah Tina. Terus nomor 2. Hmm, tulis artinya apa ya Ustadz? Coba dicarikan dulu pasangannya ya. They lagi. They are. Bukan. Lanjutkan aja dulu. We are tulis. Oke, we are too late. Too late itu sebenarnya sudah pernah dipelajari, tapi mungkin saja memang lupa. Ya, karena pikirannya banyak ini ya. Mungkin. Coba nih, saya carikan flashback ke atas. Nah, ini dia. Masih ingat percakapannya si Arif ini? Masih lupa Ustadz. Oke, si Arif ini mungkin udah lupa. Tapi ini loh, maksud saya ada kata too late. Coba diingat-ingat, ini apa artinya? Tulis. Kenapa ini si Arif dimarahi ini? Dan ada jamnya Karena di sini. telat Ustadz. Iya, sangat telat. Paham ya? Too late artinya sangat sangat telat. Tapi di sini, oh ya, mana deh? Di sini pakai it is. Karena dia to be-nya is. Ini sebenarnya singkatan dari it is. It's itu singkatan dari it is. Kalau to be-nya is, maka nggak boleh pakai we tadi. Kan tadi kan to be-nya pakai are. Paham ya? Ya coba kita kembali lagi. Kalau di sini kan to be-nya is, maka pakai it. Cocok. Ini, cocok. Tapi kalau yang tadi, maka nggak boleh pakai it. Mana? Ini dia. Telepon Ustadz. Adik anak mengganggu. Gimana? Apaan adik anak tadi mengganggu. Oh iya. Banyak banget. Nah, berarti artinya apa nih? Kalau pakai we are too late. Tadi we ya? Oh, they. Oh they. They atau we? You are too late. Kamu telat. Ya, kamu sangat telat. Ya, to itu diartikan sangat. You are too late. Kamu sangat telat. Intinya di nomor 2 ini bisa you, bisa we, bisa they. Nah, kemungkinannya ada 3. Are itu bisa you, they, we. Apa nih? Bisa dipahami? Bisa Ustadz. Hilma juga paham ya ini ya. Insya Allah kalau tidak paham ditanyakan lagi pakai chat, tidak masalah. Coba nomor 3 sekarang. Nomor 3. Ya. Ada yang perlu ditanyakan artinya? Si itu buat cewek apa cowok ya? Mana itu? Yang masih kan nggak? Oh, he is my brother. Good. Ya, very good. Ya, betul. He is my brother. Dia adalah saudara laki-lakiku. Loh, jadi saya yang menerjemahkan. Dia adalah saudara laki-lakiku.
Nah, ini seandainya kita tidak tahu he atau she yang dipakai, yang mana untuk laki-laki, yang mana untuk perempuan, maka ya jadi aneh kalau pakai she. Dia perempuan adalah saudara laki-laki. Lah, gimana gitu ya? Maksudnya kan nggak jelas. Oke, gitu ya. Sekarang, oke, jazakallahu khairan. Selanjutnya, Hilma. Nomor 45. Nggak apa-apa lebih sedikit ya. Karena tidak lebih lama di sini. Nomor 4. Number 4. Dibaca lebih She bagus. is my sister. Sorry, ulangi lagi. She is my sister. Oke, translate. Terjemahkan. Dia adalah saudara perempuan saya. Ya, Masya Allah, dia adalah saudara perempuan saya. Number 5. They are my parents. Oke, they are my parents. Artinya, Mereka adalah orang tua saya. oke, pertanyaannya Hilma. Ini kan pakai to be are. Kita tahu are itu bisa untuk tiga kan. You, they, we. Kenapa nggak pakai we? Karena sesuai nggak kalau pakai we itu kira-kira bisa nggak pakai we? Aduh, terputus lagi ya. Kalau pakai we tentu nggak bisa ya. We are my parents. Artinya aneh. We kami. Kami adalah orang tua saya. Loh, gimana maksudnya? Jadi meskipun we secara kaidah betul pasangannya are, tapi kalau dipasangkan dengan objek ini tidak sesuai. Kalau they artinya mereka, maka sesuai. Adapun you, ya ini konteksnya jarang banget mungkin ya kalau ada orang bilang you are my parents. Kalian adalah orang tuaku. Ya tentunya orang tua udah tahu kalau kamu adalah anaknya kan gitu. Jadi nggak perlu kalimat ini disampaikan. Tapi kalau they untuk memperkenalkan kepada orang lain bahwa mereka adalah orang tua kita itu boleh-boleh saja dan umum. Kita pakai they are my parents. Okay, next number 6 Hilwa. They are soldier. Ada S-nya, ada S-nya. Coba ulang lagi. They are soldiers. Ya, terjemahkan. Mereka adalah tentara. Ya, mereka adalah tentara, betul. Boleh nggak pakai we? Boleh. Boleh-boleh saja. Seandainya memang kita adalah tentara ya. Kita, andaikan yang ada di sini di forum ini adalah tentara, kita juga bisa mengatakan we are soldiers. Kami adalah tentara. Kalau pakai you boleh nggak? Boleh. Kalau pakai she? Boleh. Hah? She? Boleh. She are soldier? She are soldier? Yakin boleh? She lah ya. Tentu jawabannya adalah tidak boleh ya. Ya, karena ini to be-nya adalah are. Kalau she is itu boleh, tapi soldiernya juga tidak boleh tambah s. She is, nah soldier itu boleh. Tapi kalau are nggak boleh pakai she. Kalau pakai I boleh nggak? Saya tentara. Kamu mau membuat kalimat saya tentara. Gimana Hilwa? Jangan di close mic dulu, masih ada nomor 7 kok. Kamu open mic-nya lama, kadang-kadang nggak bisa, harus ngechat. Jangan di close mic. Boleh tidak? Kalau I are soldiers. Tidak boleh. Tidak boleh, ya. Karena I harusnya am. I am soldier, itu boleh. Oke, number 7. It is a dog. It is a dog. Dia artinya? Ini anjing. Ya, ini anjing atau dia adalah seekor anjing. Ya, dia juga bisa. Pokoknya intinya untuk selain manusia. Kalau saya pakai he, boleh nggak?
Boleh nggak pakai he? Nggak boleh. Nggak boleh ya, karena he untuk manusia. Meskipun mungkin saja anjingnya adalah laki-laki, tapi enggak boleh. Anjingnya jantan, enggak boleh. Tapi oke, jazakillahu khairan. Next, kita lanjutkan. Ini lebih gampang. Kalau yang A ini kan ambigu ya, kadang-kadang jawabannya bisa lebih dari satu. Kalau yang B ini jawabannya masih satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada 7. Berarti kita bagi sekarang yang 3 nanti adalah Hilma ya. Hilwa yang 3. Berarti 1, 2 Nida, 3, 4 Hilma, dan Hilwanya 5, 6, 7. Siap-siap. Nida siap? Are you ready? Ustaz. Oke, silahkan dirangkai kalimatnya. Nomor 1, number 1. Jawabannya adalah tinggal menambahkan am, is, atau are. Masih ingat ya hafalannya kemarin? He itu pasangannya apa? Rubinya. He is my teacher. Ya, bisa menerjemahkannya? He itu dia adalah guruku. Ya, dia adalah guruku. Betul, he is my teacher. Terus number 2. She is my mother. Iya, terjem, ditranslate. Dia adalah mamaku. Oke, sip. Mumtaz. Number 3. Hilma and Hilma. Number 3 and 4. Halo. Atau diketik kalau mungkin ada kendala lagi. Number 3. is Ya, they are from Medan. Medan ya Medan ya. Nama itu nggak bisa di bahasa Inggris kan, nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Oke, terjemahkan, translate. Mereka dari Medan. Oke, very good. Number 4. We are Ya, Why- selanjutnya. very late. Very late, artinya. Kita sangat telat. Oke, kita sangat telat. Oke, jazakallah khairan. Terus lanjut nomor 5, Hilwa. Dibaca dulu baru diterjemahkan. I am 10 years old. Ya, diterjemahkan. Saya usia 10 tahun. Betul, saya usia 10 tahun. Number 6. You are not okay. Okay. Ya, you are not okay. You shall go to doctor. Ya wes. Oke, boleh terus diterjemahkan. Kamu? Kamu tidak sehat. Iya, kamu tidak sehat atau tidak baik-baik saja. Terus you should go to a doctor. You should go to doctor. Sebaiknya ke dokter. Ya, sebaiknya ke dokter. Kamu sebaiknya atau kamu seharusnya pergi ke dokter. Number 7, the last one. It is hot. It is hot. Artinya, Ini sangat panas. jika ada sangatnya. Ya, ini panas gitu aja. Kalau sangat ditambahi very ya. Oke, jazakillahu khairan. Selanjutnya di sini kita ada dapat kaidah satu lagi, yaitu di poin yang ini. Nah, ada tambahan not. Ya, jadi boleh ditambahkan not. Misalkan di nomor 1 tadi dijawab oleh Nida, he is my teacher. Seandainya saya membuat kalimat, dia bukanlah guruku, maka ditambahkan not di belakangnya. Bisa. Ya, jadi, he is not my teacher. Dia tidaklah atau dia bukanlah guruku.
Jadi not ini diletakkan setelah to be-nya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi not-nya berada di belakangnya to be. Seandainya ini nomor 5. I am 10 years old. Tambahkan not di setelah am. I am not 10 years old. Artinya saya tidak berumur 10 tahun. Dan seterusnya. Oke, baik. Selanjutnya, di sini ada apa nih? Melengkapi bagian yang kosong menggunakan my, your, his, her, their, our, or its. Kalau ini dihafalkan saat ini kayaknya lama ya. Karena ini adalah kata ganti yang ini sebenarnya. Nah, ini gunanya di sini. Oh ya, yang belum mengerti di mana Hilma? Atau Hilma? Yang ini tadi, yang my, your ini ya. Oh iya kata milik. Ya, tapi udah tahu maksudnya kata milik kan di sini. Nah, itu sebenarnya insya Allah lebih mudah nih sekarang. Sekarang kita pelajari tentang perubahan kata. Jadi I, you, they, we, he, she, it yang kita pelajari selama ini itu bisa berubah bentuknya. Bisa berubah bentuknya menunjukkan kata milik. Ya, betul sekali. Jadi I berubah menjadi my, you berubah menjadi your, he berubah menjadi his yang ada di sini, she berubah menjadi her, they berubah menjadi their, we, our, it, its. Oke lah, ini jangan tidak perlu di ini ya, hafalkan atau dihafalkan sendiri saja, dihafalkan sendiri saja. Dihafalkan sendiri saja. Jadi I itu bisa berubah jadi my, you bisa berubah menjadi your, he berubah menjadi his, she berubah menjadi her, dan seterusnya sampai it berubah menjadi its. Digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan kepemilikan. Syaratnya, setelah kata my, setelah kata your, dan seterusnya itu harus ada kata benda yang dimiliki. Contoh kalimat, it is my book. Itu adalah buku milik saya. Atau biasanya kalau kita terjemahkan, itu buku saya. Atau ini buku saya. Coba nih, bantu. Ini dah lagi. Oh, dua-dua pas ini. Nida, halo? Apa Nisa? Ya. Belum buka mikrofon. Mikrofon. Oh iya. Setelah itu. Ya. Sekarang kita pakai yang your. Your berarti nanti artinya milikmu. Atau tambahkan mu saja lah. Tambahkan mu di akhir kata bendanya. Misal tadi contohnya nomor 1 ya. Yang ini ya. It is my book. Itu adalah, diartikan dari belakang, itu adalah buku saya. Atau bukuku juga bisa. Jadi untuk menunjukkan kepemilikan dari buku ini. Jadi Nah, gunanya kata ganti ini adalah untuk menunjukkan kepemilikan. Tidak boleh kita pakai I. Misalkan it is I book, tidak boleh. Harus pakai bentuk yang kepemilikan. Ini ada singkatan PP, itu singkatan dari possessive pronoun. Kata ganti kepemilikan. Oke, coba yang you sekarang. It is your bike. Coba diterjemahkan. Tahu bike? nah, Apa itu? yang mana Ustaz? Yang ini. Yang ini. It is your bike. Nah, ini. Nah, ini ini ya kamu apa ya? Baik Bike itu tahu? Bicycle. baik itu Basikal, basikal. oh basikal. Basikal. Kalau basikalnya tahu. Ini adalah sepeda kamu. Apa ini? Iya, betul. Ini adalah sepeda kamu atau ini adalah sepedamu. Karena Nah, ditambahkan mu ini menunjukkan kepemilikan. Kalau basikal tahu ya. Kalau basikal tahu, tapi kalau bike nggak tahu. Itu adalah bike sama. Terus lagi ini dah, yang ini. Tahu bag? Bag itu adalah tas. Ini ya, adalah tas kamu. hati-hati. Sudah berubah jadi his.
bukan your. Ini adalah tas kamu. Yang mana kamu? He, apakah ini artinya kamu? Eh, Hati-hati. ini dia tas. Diartikan terbalik. Hati-hati. Ini adalah tas Ini adalah tas dia. dia. Ya. Kalau ini adalah dia tas, ini kayaknya kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke, jazakallah khairan. Tas. Lanjutnya, Hilma. Bisa? It is her pen. Artinya gimana? Oh, ya, gangguan lagi katanya. Atau ini ya, open mic-nya biar nyala aja ya terus ya. Jadi kita kan sering komunikasi kan ya. Jadi biar nyala aja gitu juga nggak masalah. Pokoknya nggak ada yang mengganggu. Oke, diketik aja, Hilma. Kalau tidak bisa dipakai open mic. Atau inilah ya. Ya udah, saya jelaskan aja lah. Waktunya nggak banyak nih ya. Nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya ini, semoga bisa dipahami tetap. It is her pen. Oh ya, ini it is her pen belum ya? Ini adalah pena her, berarti dia. Penanya dia perempuan. It is her pen. Misalkan saya ngobrol sama Nida, saya tanya ini pulpennya siapa kepada Nida, ternyata Nida tahu ini adalah pulpennya Hilma. Hilma perempuan, maka si Nida ini bilang it is her pen. Ini adalah penanya dia. Dia siapa? Maksudnya adalah Hilma. Itu contohnya. Terus yang they bisa berubah jadi their. Ini untuk menunjukkan kepemilikan. It is their home. Ini adalah rumahnya mereka. Rumah mereka. Hati-hati. Oh, ini ya yang terakhir. It is our school. Ya, ini sekolah kami. Yang terakhir. Oh, ini direct message ya. Berarti ini Nida nggak bisa baca ya. Ada di chat. Jadi mereka Hilma jawabnya di chat. Tail bukan tali. Tail itu artinya ekor. Ini adalah ekor dia hewan maksudnya ya. It's ya, jadi bukan tali. Kalau tali rope ya, tali rope. Oke, kembali ke yang tadi. Ini kita harus selesaikan sampai sini ya. Setelah itu minggu depan kita ganti buku. Ini. Besok minggu depan kita ganti buku. Oke, yang pertama saya bacakan saja, coba coba dijawab gantian lah ya. Ini berarti yang tadi itu tidak udah dapat 3. Terus berarti sekarang Hilma yang harus dapat 3. Mulai dari Hilwa dulu, mungkin bisa nggak open mic? Kalau nggak bisa, jawab aja pakai ini chat. Nggak bisa ya? Oke, saya kasih bagian. Nomor 1, 2, ini nanti dijawab oleh Nida. Nomor 3, 4, 5, dijawab oleh Hilma. Sorry, Hilma. Terus 6, 7, dijawab oleh Hilwa. Jadi diketik saja. Semuanya menggunakan kata ganti yang sudah berubah menjadi kepemilikan. Coba Nida, nomor 1 dan 2. I have a friend. Saya mempunyai seorang teman. Nama bla 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 adalah Bayu. Kira-kira pakai yang mana? Oh ya, belum hafal ya? Hafal enggak? Atau perlu dibukakan lagi? Here apa there ya? Coba buka lagi ya. Tadi. Namanya Bayu. Yang mana? There. Their Oh berarti mereka ya. my God. Mereka. Coba kita sesuaikan jawabannya.
Saya mempunyai seorang teman. Kalau seorang berarti jumlahnya berapa? Berapa nih, Kak? Hmm, Kalau seorang satu. teman. Satu. Kalau mereka itu jumlahnya berapa? Banyak. Banyak. Berarti tidak sesuai kalau there. Harusnya Berarti hair. Hair. her. Oke. Hair. I have a friend. Saya mempunyai seorang teman. Her name, nama dia. Her itu kan untuk perempuan ya. Namanya adalah Pak Bayu. Berarti perempuan itu namanya Pak Bayu. Hmm, Betul nggak? betul. Betul. Coba dipahami. Saya mempunyai seorang teman. Namanya dia perempuan adalah Pak Bayu. Kamu punya Eh, teman namanya Pak Bayu perempuan, ya? enggak salah. Enggak ya, berarti harusnya pakai Pakai yang perubahannya he. Masih ingat? is. Iya, his. 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 His, ya. Oke, kita jawab his. Ya, dijawab dulu ya Hilma di chat, kolom chat aja nanti saya kasih tahu nih, Dak. Biar tahu. Terus nomor dua, ya betul jawabannya adalah his. Ya. Terus nomor dua, I have a teacher. Saya mempunyai seorang guru. Nama bla 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 adalah Mrs. Anita. Hati-hati dengan Ah, laki-laki atau perempuannya ya. Apa kira-kira tidak? masih aneh ditanya Ustadz. Ada nomor dua. Nomor dua. Saya mempunyai seorang guru. Nama bla 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 adalah Bu Anita. Hati-hati perempuan ini. It. It's. It's ya, oke, it's. It's itu untuk manusia atau bukan ya? Masih ingat ya? It. It's Benar itu Ustadz. coba ini saya bukakan. Nah, it itu adalah untuk selain manusia. Sedangkan Bu Anita tadi kira-kira manusia atau bukan? Guru itu manusia atau bukan? Manusia. Iya, berarti nggak boleh pakai it. Nggak boleh pakai it's. Yang mana Hmm, kira-kira? Kalau tadi kan Pak Bayu berarti pakai his. Kalau Bu Ernita harusnya pakai her. her. Good. Her. Ya, jadi harusnya pakai her. Nah, ini ya. Jadi kita jawab yang ini yaitu her. Salah. Di sini ya. Oke. Nah, ini baru benar. Saya mempunyai seorang guru. Namanya perempuan adalah Bu Enita. Number 3 sekarang ya, nomor 3 saya bacakan. Punyanya Hilma. I have a name. Saya mempunyai seorang nama. Jawabannya adalah my name is Rita. Good. My. Karena dia mau memperkenalkan diri kan, saya mempunyai sebuah nama. Nama saya adalah Rita. Good. Terus selanjutnya open your book. Nah, kalau ini pembahasannya agak ini ya, agak rumit. Oke, saya jelaskan. Kenapa kok your? Open, kata kerja kalau diawalkan itu adalah kalimat itu menjadikan kalimatnya adalah kalimat perintah. Kalau kalimat perintah itu pasti pelakunya adalah orang yang ada di hadapan kita. Namanya merintah mesti kan berhadapan langsung dengan orangnya. Dan orang itu kita panggil biasanya dengan your atau you. Maka open your book ini lebih tepat. Bukalah bukumu. Kalau bukalah bukunya dia, ya nggak punya hak kan gitu. Jadi bukalah bukumu. Jadi yang punya hak adalah kamu. Selanjutnya nomor 5 masih Ilma ya, masih Ilma. Their house is big. Ya betul, their house is big. Their house, their. Dari they ya, dari they, THEY, artinya mereka. Their house is big. Rumah mereka besar. Mereka keluarga besar. Ya, diambil dari they. Oke, selanjutnya Hilwa.
We live here, it is. Itu sudah ada kata bantunya, we. Setelah ini selesai. We live here. It is our village. Good. Pakai our. Kita tinggal di sini. Ini adalah desa kita. Selanjutnya yang terakhir. Nomor 7. Ini sebenarnya salah cetak ya. Tapi coba ada yang tahu nggak ini yang benar gimana? Masih ke Hilwa coba ya. Ya, nomor 7. Sudah saya buka loh. I have a dog. Ini sebenarnya ada salah cetak. Intinya ini tidak pakai my, your, his, her, their. Tapi tahu nggak jawabannya? Maksudnya salah cetak ini. I have a dog. Betul? Terus ini ditulis apa? Nah, ya kan. Nah, ini maksud saya karena perintahnya pakai ini ya. Jadi seakan-akan jawabannya kalau nggak my, your, his, her, their, our atau its. Dan yang paling tepat memang its. Tapi ini kurang tepat ya. Secara kaidah bahasa ini sebenarnya salah salah pertanyaan. Harusnya ini tidak boleh bentuk kepemilikan. Harusnya ini pakai it. Saya mempunyai seekor anjing. Dia memiliki ekor. Harusnya pakai kata dia dan ini sebagai subjek. Sebagai subjek, bukan kepemilikan. Kalau ingat, kalau kepemilikan harus ada kata benda yang dimiliki. Dan sedangkan has di sini bukan kepemilikan, bukan kata benda yang bisa dimiliki. Jadi paham ya, pakai it harusnya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Nida, Hilma, Hilwa. Tidak ada Ustadz. Tidak ada ya? Hilma, Hilwa nggak ada ya? Oke. Untuk pekan ini, untuk pekan ini insya Allah kita berikan tugas bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia sebenarnya ada tugas yaitu membaca. Ya, jadi membaca. Tidak ada tugas tulis, tapi tolong untuk membaca. Adapun bahasa Inggris kita sambil istirahat dulu sebelum kita masuk ke buku yang selanjutnya. Pokoknya apa yang kita pelajari hari ini kita ingat-ingat. Nanti di pertemuan selanjutnya masih kita gunakan lagi penggunaan to be dan seterusnya. Dan kadang-kadang juga bisa ditambahin not. Dan kita juga telah mempelajari kata ganti kepemilikan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Ada ya, cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran dan bisa menambahkan wawasan ilmu kita kelak. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, boleh istirahat. Syukur Ustadz bisa keluar. Afwan. Wa'alaikum. Iya.